Oh, contohnya di Rawapening itu. di Rawapening tuh, Bang? Ya. Nah, ini ternyata di sini juga dijelaskan ya. Tadi saya dapat baca ini. Saya dapat gambaran pas pesawat ini jatuh di Rawapening. Truk itu kan biasanya buat ngangkut barang, mengangkut orang. Roda bergerigi itu hanya ada tersisa 3 saja di dunia ini. Sampai sekarang aja masih merasakan kan ya panasnya. Panas banget. Jadi kayak ada percikan api juga. Ngelihat sekelebat kayak tentara pakai baju putih, pakai topi putih juga bawa senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, sahabat Joy, kita sekarang berada di Monumen Palagan Ambarawa. Kalau ngomongin masalah Ambarawa ini, kota yang penuh dengan sejarah. Seperti apa sejarahnya dan hasil observasinya Kang Dominik dan juga Michelle? Yuk, ikuti kami di Joy Journey of Indigo. Dan seperti yang sahabat Joy lihat di sini, di sebelah sini juga ada meriam gunung. Ini Kang Dominik sedang melakukan teknik retronya di salah satu benda yang ada di sini, yaitu meriam gunung. Entah seperti apa yang didapat oleh Kang Dominik, kita tunggu sebentar ya sahabat Joy. Mungkin sudah ada gambaran Kang Dominik yang bisa diceritakan. Ini sudah dijelaskan ya, meriam gunung, kalibernya 7,5 cm, merek Bogor, buatan Swedia. Dulunya ini miliknya tentara sekutu. Terus yang saya lihat ini dioperasikan 6 orang. Jadi 2 orang dia mendorong dari sini. Ini Ya. itu 2 orang kanan kiri mendorong. Terus yang di sini juga sama, ada 2 orang. Terus yang untuk mengoperasikan ininya, untuk sudut elevasinya ini 1 orang. Lalu 1 orang memasukkan peluru artilerinya. Jadi yang memasukkan peluru 1, yang memandu 1, untuk yang mengarahkan elevasinya 1, dan yang mendorong ini sekitar 2 sampai 4 orang. Jadi sekitar 6 sampai 7 orangan mengoperasikan ini. Jadi memang sudah dikoordinasikan sama tim atau pimpinan regunya ya. Ini untuk digunakan menghancurkan musuh, menghancurkan titik pertahanan musuh. Dan memang ini tidak bisa tidak bisa mobile dengan cepat karena dia berat, jadi dioperasikan banyak orang. Nah, ini ada beberapa ini memang untuk menghancurkan pertahanan musuh. Jadi ini meriamnya asli dari zaman itu ya? Ya, ini meriamnya asli. Jadi memang di Palagan Ambarawa ini kan terkenal Jenderal Sudirman sebagai panglima besar itu memimpin perang di Ambarawa ini. Jadi waktu itu perangnya tuh sebenarnya bukan hanya dengan Belanda, tapi dengan sekutu. Kalau dari sejarahnya sendiri Kang, di Monumen Palagan ini seperti apa sih? Jadi ceritanya gini, ketika sudah mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1945, tepatnya bulan Agustus ya, Agustus. Nah, ini ternyata Belanda itu masih mengibarkan bendera di tanah Ambarawa ini. Nah, ini yang membuat TKR atau Tentara Keamanan Rakyat ini sakit hati atau geram macam itu, lalu memutuskan untuk berperang melawan sekutu nih. Dan sekutu ini juga banyak, tidak hanya Belanda, jadi ada namanya sekutu ya, jadi ada Inggris, ada tentara sekutu lainnya lah. Nah, karena dipimpin oleh Panglima Jenderal Sudirman dan ada keberhasilan di sana, pada tanggal 15 Desember 1945 maka Ambarawa ini bebas nih, menang, bebas dari tentara sekutu. Lalu di tanggal itu juga dijadikan Hari Infanteri Nasional. Jadi itu masih berdekatan sama kemerdekaan Indonesia ya? Iya, sebenarnya nggak jauh, makanya yang bikin geram tentara
Keamanan Rakyat waktu itu juga bersamaan ya, kayak Laskar Rakyat itu juga bergabung nih. Jadi tidak hanya TKR tapi dibantu warga. Nah itu berperang melawan sekutu ini. Ya karena itu setelah kemerdekaan tentara Belanda ini masih mengibarkan benderanya itu. Akhirnya jadilah pertempuran pada saat itu. Dan itu di situ juga ada ini pesawatnya digunakan untuk berperang waktu itu ya. Coba sana mungkin bisa dicek. Nah ini yang namanya pesawat Mustang. Mungkin nanti kameramannya bisa mengambil keterangannya pesawat Mustang itu ya. Jadi pesawat Mustang ini memang pesawat andalan yang digunakan sekutu untuk melawan tentara TKR ini. Nah, kebanggaan dari salah satu tentara TKR ini, dia menembaki pesawat Mustang ini yang jatuhnya di situ nih. Oh, jatuhnya di Rawapening itu. Di Rawapening tuh Bang? Iya. Jadi ada salah satu pesawat Mustang ini yang tertembak dan akhirnya jatuh di situ. Jadi ada korban tuh di situ. Jadi beserta mayatnya tenggelam. Berarti pesawat Mustang ini ada sangkutannya dengan Rawapening kalau dari segi energinya ya Kang ya? Tapi salah satunya. Di situ. Jadi ini pesawatnya juga masih asli ya? Asli, ini masih asli. Ini salah satu pesawat yang juga tertembak. Jadi sisa-sisanya masih. Ini juga ada bekas. Ya, ini bekas hancurnya. Tembak semacamnya. Cuman ini bodinya masih utuh, tidak hancur. Ini kuat banget. Iya. Nah, ini ada gerakan juga. Nah ini juga dijelaskan ya, sampai sekarang masih tenggelam di Rawapening. Nah, masih tenggelam di situ. Nah ini ternyata di sini juga dijelaskan ya. Tadi saya dapat baca ini. Mungkin bisa di-shoot sahabat coy. Bisa dicoba, nanti kita misal. Mungkin adik saya misal sudah mempunyai gambaran tentang pesawat ini digunakan tempo dulu. Nggak nyangka aja kalau pesawat segede ini ternyata awalnya cuma satu orang. Dan juga dapat gambaran pas pesawat ini jatuh di Rawapening. Itu salah satunya ya. Iya. Oke. Ini juga ada bekas-bekas. Bekas kerusakannya ya. 354. Dan ini bendera Belanda ya sahabat coy ya. Nah di sini benderanya masih bendera Belanda ya. Itu juga ada bekas kayak kebakar gitu ya. Yang bagian atas itu ya. Tengahnya itu ada bekas kebakar gitu. Dan itu katanya pada retak-retak. Sebagian kan yang sebelah sini kan sudah pecah ini Pak kacanya. Nah ini Pak Budi, saya jelaskan. Tadi sempat meretro juga. Ini punya Belanda. Dan ini diterbangkan satu orang saja. Sesuai yang dijelaskan tadi. Saya dapat gambarnya cuma satu. Tapi dia tidak membawa misil ini. Dia tidak membawa misil. Dia hanya membawa persenjataan seperti kayak ini mesin gun, kayak semacam tembak. Misil apa? Misil itu semacam peledak. Dia tidak membawa hulu ledak. Cuman membawa peralatannya aja ya kan? Enggak, dia hanya membawa ini semacam mesin gun, kayak tembak mesin itu loh. Bukan misil. Kalau misil kan dia kayak semacam bom itu ya. Dia nggak bawa itu. Dia hanya membawa mesin gun. Jadi dari atas itu memang dia nggak terbang tinggi nih. Ini terbangnya rendah. Dia memang menghancurkan tentaranya langsung. Jadi bukan ini ya, bukan digunakan untuk menyerang suatu tempat. Ini langsung menembaki tentaranya itu. Dan ini sangat efektif karena selain cepat, dia juga titik penglihatannya lebih luas karena di atas. Jadi tentara TKR itu bisa terlihat semua kalau di atas ini. Ya, mungkin bisa lanjut ke tempat yang lainnya. Untuk melihat sejarahnya seperti apa. Dan seperti yang sahabat Joy lihat di belakang ini, juga banyak kendaraan-kendaraan tempur waktu zaman itu. Yuk. Nah,
salah satunya seperti ini sahabat cuy. Kalau dari Kang Dominik sendiri, tadi kan sempat meretro, mungkin sudah menemukan gambaran yang lebih detail lagi. Untuk tanknya tidak dapat ini, tidak dapat info, tapi saya prediksi saja nih. Saya prediksi bahannya adalah juga barang sitaan. Ini juga salah satu alat artilerinya Sekutu. Nah, ini diproyeksikan untuk menumpas bangunan atau menghancurkan bangunan kalau ini. Juga untuk mengejar tentara TKRI yang masuk ke hutan, karena ini kan multi fungsi. Dia dari desainnya sendiri kan sudah terlihatan Kang ya. Iya betul, ini bisa bergerak di semua medan. Jadi ini memang diproyeksikan untuk tentara yang lari ke hutan dan semacamnya ya, yang medannya berat ini. Nah, terus aku melihat di atas itu ada yang mengoperasikan tuh lebih dari 1 orang, jadi ada sekitar 3-4 orang di dalam itu. Jadi yang satu memegang misilnya ini, sama yang memasukkan tuh sendiri, yang mengarahkan elevasinya juga sendiri, lalu yang kemudi juga sendiri, dan yang satu tuh mendampingi kemudinya ini. Jadi bagian sekitar, sini ya? Ada sekitar 4 orang, yang di atas 2, yang di dalamnya ada sekitar 2 orang. Ya, mungkin bisa lanjut yang lain yang. Nah, di sini juga masih bisa ditemukan truk. Dulunya digunakan untuk apa ini Kang Dominik? Kira-kira untuk apa ya? Buat ngangkut barang. Nah, untuk apa ya? Ayo maksudnya untuk apa? Truk itu kan biasanya buat ngangkut barang, mengangkut orang. Tapi ini lebih digunakan untuk mengangkut barang. Jadi untuk senjataannya itu semua diangkut pakai truk ini. Dan ini truknya ini beratnya sekitar 4 ton ya, itu di situ ada. Ini buatan Amerika nih, sahabat Jai. Buatan Amerika. Dan ini memang didatangkan juga secara khusus dari sana. Dan ini pengangkutannya lewat laut, dikirim lewat laut. Berarti dinaikkan kapal dulu ya? Ya, ini memang setelah kemerdekaan itu kan sebenarnya sudah ada jalan-jalan itu, sudah dibangun sama mereka. Jadi aksesnya sudah bagus, makanya diturunkanlah transportasi artileri ini berupa truk ini. Dan ini kalau yang di sini ya memang banyak tentara yang di sini untuk mengangkut itu, dan supirnya juga ada temennya. Nah, terus pas aku ini rasanya kayak panas gitu. Kenapa kok gitu misalnya? Nggak tahu, terus kebetulan kalau di dalam ini ada yang nyopir ini. 2 orang yang kayak apa ya, teriak-teriak gitu. Teriak? Iya. Saya menduga karena ini juga barang sitaan. Kemungkinan juga waktu ini lewat atau ini beroperasi terjadi penyerangan nih. Jadi ada langsung kontak senjata. Yang digambarkan tadi kita misal tadi ya, karena ada kontak penyerangan, lalu ada teriakan ya, ditembaki tentara kita. Jadi dulu tuh banyak seperti ini. Tidak hanya 2 ini, ada beberapa. Cuman mungkin ya sudah rusak. Dan ini 2 ini salah satu yang masih bisa diselamatkan. Terus di sana juga ada kereta. Kenapa kok di sana juga ada kereta? Kenapa? Kenapa keretanya kok nggak ditaruh sana? Museum kereta api. Dan itu ada tulisannya itu ya. Merdeka atau mati. Itu yang terkenal jargonnya Palagan Ambarawa. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Iya. Nah, itu salah satu lokomotif yang digunakan juga untuk mengangkut tentaranya zaman dulu, tentaranya Sekutu itu. Jadi masih ada kaitannya dengan Museum Kereta Api Ambarawa. Jadi semua di drop ke situ. Jadi benteng itu masih aktif. Iya. Benteng itu juga masih aktif. Mungkin nanti bisa mendekat ke keretanya tuh supaya bisa merasakan ini kejadiannya dulu seperti apa. Yuk, sana yuk. Merdeka atau mati.
Ini keretanya buatan Jerman. Ini salah satu yang digunakan untuk mengangkut tentara ya, terutama ini dari Ambarawa ke Magelang. Karena di sana areanya tuh pegunungan, jadi keretanya juga menggunakan ini, menggunakan roda bergerigi ini. Dan ini roda bergerigi itu hanya ada tersisa 3 saja di dunia ini. Iya. Jadi salah satunya di Indonesia dan di India. Dan memang dulu tuh garnison tuh terkenalnya juga di Magelang. Berarti kereta ini zaman dulu digunakan di bagian pelosok-pelosok ya Kang? Karena dari ya rute arah ke Magelang karena kan perbukitan, jadi digunakan ini. Relnya khusus ya, yang tengah ini ada relnya khusus, jadi ada semacam pengait giginya ini. Jadi kalau dilihat nanti di shoot, itu di sana tuh ada giginya. Jadi ada roda bergiginya di tengah. Nah ini digunakan untuk mengangkut para tentara itu. Ini masih pakai uap ya? Masih uap. Nah ini bikinan Jerman ya. Kesot tahun 1902. Dan hati-hati ya, ini sudah agak rapuh. Mas ini yang dekat paku-pakunya saja. Nah, di sini beda ini. Aku sudah nangkep nih. Mungkin Dek Michelle sudah merasakan energinya yang ada di sini. Bisa diceritakan seperti apa sih? Rasa di sini panas terus dulu sesek gitu. Terus dapat gambaran kalau dulu itu penuh banget. Penuh sesak gitu ya. Iya. Di stasiun Ambarawa tuh kita merasakan kesedihan waktu di Terawan tuh. Kalau di sini beda. Aku merasakan ini di sini tuh euforianya tuh semangatnya 45. Jadi lebih bersemangat, lebih berkobar gitu terus kayak menunggu sesuatu gitu loh. Jadi semangat 45. Jadi yang di sini nih kayak tentara-tentara tuh banyak ya. Sampai dia tuh pada nengok di jendela-jendela ini berjubel gitu. Terus ada yang berpegang senjata gitu. Jadi semangat banget. Berarti sesuai dengan misi-misi mereka yang seperti ditulis di sini tadi Kang ya? Iya. Merdeka atau mati. Iya. Luar jadi biasa. waktu setelah 45 itu sebenarnya banyak dari peninggalan Belanda ini sudah disita oleh tentara keamanan rakyat TKR. Lalu ya salah satunya digunakan untuk mengirim tentara ini ke Ambarawa, dari Magelang ke Ambarawa dan sebaliknya. Pintunya juga masih dari kayu ya, jadi ada 2 pintu. Jadi kalau masuk ke sini tuh pintu yang samping ini juga dulu ada pintunya ini sebenarnya ini. Ada pintunya ini. Ada pintunya. 54 penumpang ya? Ya, kalau passengernya ini di sini ditulis 54 penumpang. Kang, tadi mau naik? Mau naik nggak? Boleh. Silakan. Jadi di sini tuh tempat masinisnya. Nah ini alat kemudiannya ini. Kalau di bagian sini dulunya berapa orang Kang? Ada sekitar 2 dan 3 orang. Jadi yang satu ini memang masinis nih. Yang satu ini buka ini. Nanti dibuka gini. Oh ini terus bagian dimasukin pembakaran kayu ya? Dan kayunya diambil biasanya dari belakang sini kan. Ini di belakang ini tempat kayu di sini biasanya. Belakang ini kayu. Panas ya. Dan ini ada ini ya, ada kayak semacam tuas untuk rem atau untuk semacamnya ya. Nah ini untuk mengatur uapnya itu. Ini untuk mengatur tekanan, untuk mengatur uapnya di sini. Ini juga panel-panelnya. Ini karena suhunya tinggi, jadi harus ada penutupnya nih. Kalau enggak ini panas banget di sini soalnya. Ini sudah ada keterangannya. Sampai sekarang aja masih merasakan Kang ya panasnya. Panas banget. Jadi kayak ada percikan api juga. Yang apa itu kena angin tuh loh. Iya. Entah tahu zaman dahulu seperti apa panasnya ya Kang ya. Ya panas banget. Cuman kan karena ini berjalan, jadi ada angin masuk. Jadi ini masih bisa bertahan karena ada angin yang masuk. Jadi panasnya menyebar nggak ke satu arah saja. Ini sudah ada keterangan untuk ininya mesin uapnya ini.
asik Kang Dede ya. Terasa kita kembali ke masa lalu. Ini jadi masinis nih saya. Ini saya bagian bakar kayunya ya Kang. Jadi yang bakar kayu sendiri untuk mengoperasikan ini nanti ya masinisnya nih, saya mengontrol tekanannya ini, kecepatannya juga dari sini. Nah di dalamnya ada gigi-giginya, jadi uap itu nanti itu kan mendorong gigi-gigi itu ke sini muter lalu memutarkan tuas yang di sini. Nah ini loh, ini kan uap nih. Iya. Uap mendorong ini, sini mendorong ini. Jadi ini dari roda ini, tuas ini terkait ke sini kan, sini turun terus menggerakkan roda yang ini sama yang ini. Jadi awalnya dari sini kan. Jadi ini uap itu mendorong keluar dari sini. Iya. Terdorong, ini dorong sini, ini muter gini. Nah ini tuas ini akan bergerak nih, bergerak naik turun ini. Nah, ini naik turun terus dorong ini. Dorong itu sampai ke sini. Situ. Oke. Jadi emang ini uap. Ini uap, ini juga uap. Jadi dorongannya tuh double. Ini kan juga ada ini. Keren juga Kang ya. Ya sistemnya tuh gitu. Dan untuk menggerakkan yang di roda tengahnya tadi ya. Nah di roda tengahnya itu ternyata dari ini, dari roda yang ini itu ada tuasnya lagi, roda gigi. Nah itu. Yang bagian tengah itu? Nah itu untuk menggerakkan roda gigi yang bawah ini. Nah itu. Jadi itu sistemnya. Kalau sudah berjalan dia tidak bisa mundur atau melorot ya. Karena kalau sudah ke depan ini ngunci, dia udah ngunci, tidak bisa turun. Seperti gigi-gigi itu ya Kang, sepeda motor ya? Iya sama. Nah itu kan double itu. Makanya lebih kuat. Tapi roda penggeraknya sebenarnya ya dua nih. Ini roda penggerak. Ini yang memakai tenaga uap tadi ya? Iya, yang lain mengikuti. Ya, kameramennya bisa ini masuk ini. Jadi monumen ini diresmikan sama Presiden kedua kita, Jenderal TNI Soeharto ya. Pada tanggal 15 Desember 1974. Kenapa kok tanggal 15 Desember? Memperingati Hari Infanteri Nasional. Oke. Gimana Kang Dede? Tadi sudah mendapat wawasan dan edukasi sudah dari Kang monumen ini ya? Tadi kan sudah dijelaskan juga sama Kang Dominik dan juga Michelle dari segi sejarahnya, dari segi retronya, dan ini menjadi sumber pengetahuan sekali khususnya buat saya dan juga teman-teman Joy yang ada di luar sana. Oke, bagi sahabat Joy yang pengen datang ke Monumen Palagan Ambarawa bisa datang ke sini dan bukanya setiap hari Kang ya? Setiap hari, soalnya ini hari Minggu juga buka ya. Kita ini kebetulan di hari Minggu dan juga ternyata buka sampai jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Jadi sahabat Joy nanti kalau mau datang ke sini mau melihat benda peninggalan perperangan Palagan Ambarawa ini ya, itu masih tersisa tuh kayak meriam, artilerinya kayak apa tuh, pesawat dan kereta tadi ya. Tank tempurnya itu masih ada. Terus aku mau nambahin juga, ini baru ngelihat sekarang juga, ini kan masih siang ya. Biasanya entitas yang nunjukin musuhnya itu jarang banget. Cuman tadi saya ngelihat sekelebat kayak tentara pakai baju putih, pakai topi putih juga bawa senjata. Jadi mungkin masih ada residu-residunya di sini. Kemungkinan besar itu tentara keamanan rakyat atau TKR. Iya. Seragamnya putih-putih ya? Iya, putih-putih. Oke, sahabat Joy, itulah hasil observasi kita pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.